Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi pada video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal matematika SD kelas 6. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe pada channel YouTube Budi Tari Academy ya. Baik, kita akan mulai untuk pembahasan soal yang pada slide pertama. Perhatikan gambar berikut ya. Luas daerah yang diarsir adalah titik-titik sentimeter persegi. Di sini ada gambar ya, gambar lingkaran. Nah, teman-teman disuruh mencari luas daerah yang diarsir saja ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu daerah yang diarsir itu berapa bagian ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua daerah yang diarsir. Nah, kemudian di sini kalau kita hitung seluruh bagiannya itu ada 8 bagian. Jadi untuk perbandingannya adalah 2:8 bagian ya. Jadi kita tuliskan di sini luas arsiran itu sama dengan 2/8 ya, dikali dengan luas lingkaran. Nah, ini jadi bagiannya ini 2, kemudian semua bagiannya adalah 8. Kemudian di sini kita akan menghitung untuk mencari luas lingkaran. Rumusnya apa teman-teman? Ya, ini 2/8 dikalikan luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya adalah pi r ya kuadrat, atau pi dikali r kuadrat. Di sini diketahui R-nya adalah 56. Kita masukkan ya. 2/8 dikalikan pi-nya adalah 2/7 dikalikan R kuadratnya, berarti jari-jarinya adalah 56. Ini dikali lagi 56 karena R kuadrat. Kemudian kita bagi ya, 56 dibagi 8 hasilnya 7. Nah, 7 ini dibagi 7 habis ya. Jadi tinggal 2 kali 22 dikali 56. Nah, kita peroleh hasilnya 2464 cm persegi. Nah, ini luas arsirannya. Berikutnya yang slide kedua ya. Sebuah lingkaran luasnya 616 cm persegi. Jari-jari lingkaran tersebut adalah titik-titik sentimeter. Nah, kita tuliskan yang diketahui apa, teman-teman? Nah, yang diketahui adalah luasnya ya. Jadi luas lingkaran ya, itu rumusnya adalah pi r kuadrat ya. Pi r kuadrat itu. Nah, luas itu sendiri sudah diketahui, yaitu 616 cm persegi. Nah, sini kita masukkan pi-nya adalah 2/7. Nah, ini tetap ya R-nya, kalikan R kuadrat begitu. Maka kita cari R kuadratnya adalah, ini kita pindah ruas. Jadi 616 dikali 7 dibagi 22 ya.
Jadi R kuadratnya adalah 616 itu sendiri dibagi 22, kita sederhanakan ya. Ini hasilnya 28. Jadi tinggal 28 dikali 7. Hasilnya adalah 196. Nah, kita dapatkan R-nya adalah, nah ini kita akar dari 196. R-nya adalah 14 cm ya. Jadi kita jawab di sini hasilnya adalah 14 cm. Kemudian nomor berikutnya, diameter sebuah lingkaran adalah 20 cm. Maka keliling lingkaran tersebut adalah titik-titik cm. Ini kalau diketahui diameter ya, berarti mencari kelilingnya rumusnya apa? Yaitu pi kali d ya. Kalau pakai jari-jari berarti 2 pi r gitu. Jadi kita tuliskan ini karena ini diameternya 20 ya, kita lebih mudah dengan 3,14 ya pi-nya dikalikan dengan diameternya adalah 20 cm, maka hasilnya adalah 62 ya, 8 cm. Baik, kita lanjutkan nomor berikutnya. Luas permukaan kubus tersebut. Jadi ini adalah gambar kubus ya, yang sisinya adalah 20 cm ya, panjang rusuknya 20 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan kubus, berarti luas permukaan kubus itu sama dengan 6 dikali sisi kuadrat ya, karena sisi kubus itu ada 6. Nah, setiap sisinya ya, dia terbentuk dari setiap bidangnya ya, dia terbentuk dari sisi persegi ya. Maaf, ini bangun persegi. Jadi terbentuk dari atau terbuat dari persegi. Maka luasnya adalah sisi kali sisi. Maka di sini kita peroleh 6 dikalikan S-nya adalah 20 ya. Kita kuadratkan jadinya 6 dikali 400 ya. Kita peroleh hasilnya adalah 2000, 6 kali 4 24 ya, 2400 cm persegi. Kemudian soal yang berikutnya, bangun ruang prisma segi 5 mempunyai titik sudut sebanyak berapa? Prisma segi 5 gambarnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita hitung titik sudutnya, yaitu dari titik A ini 1, kemudian titik B 2, C ketiga, D 4, 5 ya, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini ada 10 titik sudut ya. 10 itu apa? Yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J ya. Kemudian nomor 26, 5 segi 4 mempunyai bidang sisi sebanyak titik-titik. Nah, 5 segi 4 sisinya ada berapa?
Nah, ini untuk 5 segi 4. Jadi penamaan bangun ruang pada limas itu sesuai dengan sisi sisi alasnya. Jadi bentuknya apa ya? Misalnya dia berbentuk segitiga, berarti namanya 5 segitiga. Kemudian kalau dia bentuknya alasnya adalah segi 4, maka dinamakan 5 segi 4. Nah, ini ditanyakan 5 segi 4 mempunyai bidang sisi sebanyak berapa. Jadi kita hitung sisinya dari sisi alas. Ini sisi alas ini 1 ya. Kemudian sisi tegaknya 2, kemudian sebelah sana 3 ya. Ini 4. Nah, yang paling depan adalah 5. Jadi ya, bidang sisinya ada 5. Nih. Jadi sisi alas, kemudian sisi tegaknya ada 4. Baik. Yang berikutnya, ya. Sebuah kolam berbentuk lingkaran dengan panjang jari-jari 10,5 meter. Di sepanjang tepi kolam akan dibuat pagar dengan biaya 150.000 per meter. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuat pagar di kolam tersebut? Jadi misalnya ini kita gambarkan ya. Ini ada kolamnya, dia berbentuk lingkaran begitu ya. Kemudian jari-jarinya adalah 10,5. Ya, ini 10,5. Nah, di sepanjang ini dia akan dibuat pagar. Ya, biayanya 150.000 per meter. Nah, biaya dibutuhkan berapa untuk membuat pagar di kolam? Kita hitung dulu ya. Jadi kalau di sepanjang tepi kolam ya, jadi di sepanjang tepinya berarti kita nyarinya adalah keliling ya teman-teman. Ini di sepanjang tepi kolam akan dibuat pagar. Jadi yang kita cari itu adalah keliling ya, bukan luas. Kelilingnya jadi rumusnya adalah 2pi ya, 2 dikali pi dikali r ya, atau 2πr gitu. Kemudian kita masukkan 2 dikali 22/7 ya, 22/7 dikali r-nya adalah 10,5. Nah, 10,5 dibagi 7. Ini kita peroleh 1,5 begitu ya. Kemudian 2 dikali 1,5 adalah 3. 3 dikali 2, 22 adalah 66 cm begitu. Nih. Kemudian biaya yang dibutuhkan berarti biaya yang dibutuhkan nah, kita hitung biayanya adalah setiap meternya per meter ya teman-teman. Benar ya, ini meter, maaf, ini satuannya meter ya, maaf, ini meter ya, bukan senti. Biaya yang dibutuhkan berarti 150.000 dikali dengan 66 meter. Ya, ini dikali 66 meter. Jadi kita dapatkan besar biayanya berapa ya? Yaitu 990.000 rupiah gitu. Baik,
ini adalah soal terakhir ya sepertinya. Sebuah bak penampungan air berbentuk tabung dengan jari-jari alasnya 50 cm dan tingginya 200 cm. Bak tersebut berisi air 1/4 bagian. Berapa volume air yang dibutuhkan untuk mengisi bak tersebut sampai penuh? Nah, ini soalnya harus kita cermati bersama ya. Ini jari-jari alasnya adalah 50 cm jari-jari ya. Kemudian tingginya ini adalah 200 cm. Kemudian bak tersebut berisi air. Jadi baknya itu sudah berisi air sebanyak 1/4 bagian. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapa volume air yang dibutuhkan untuk mengisi bak tersebut sampai penuh. Tuh. Nah, kita cari satu persatu ya. Kita tentukan dulu tadi jari-jarinya adalah berapa? Yaitu 50 cm. Kemudian tingginya itu adalah 200 cm. Nah, kita cari dulu volume seluruhnya itu berapa. Jadi volumenya bak tersebut itu adalah, karena dia berbentuk tabung, berarti pi r kuadrat T ya. Jadi luas alas dikali tinggi. Pi-nya adalah, kita lebih mudah menggunakan 3,14. Nah, R kuadratnya berarti jari-jarinya 50 dikali 50, tingginya adalah 200 cm. Nah, ini 3 dikalikan 200, 3,14 dikalikan 200, ini sudah 6,628 ya. Ya, 628 dikali 25, nolnya 2 ya, 2500. Nah, kita peroleh ya, besarnya volumenya itu adalah banyak ini ya, 1.570.000 cm3. Kalau kita jadikan liter berarti 1.570 liter ya, atau desimeter kubik. Nah, kemudian kita cari tadi isi baknya sudah berisi 1/4 bagian. Jadi bak, isi baknya ya, bak airnya tadi. Jadi bak, isi baknya yaitu 1/4 dari volume bak ya, volume baknya tadi. Jadi 1/4 dikalikan dengan 1.570 liter. Nah, kita peroleh hasilnya adalah ini dibagi ya, jadinya 392,5 liter. Nah, ini isi bak airnya. Kemudian volume air yang dibutuhkan. Nah, ini volume air yang dibutuhkan dibutuhkan untuk mengisi ya, untuk mengisi sampai penuh. Nah, kita hitung di sini itu dari volume bak seluruhnya ya, volume totalnya yaitu 1.570 liter dikurangi
392,5 liter. Jadinya kita dapatkan 1177,5 liter. Nah, ini volume yang dibutuhkan ya, ini 1000. Jadi itu untuk pembahasan soal ya, latihan soal kelas 6. Semoga bisa dipahami ya. Silahkan bisa bertanya di kolom komentar jika masih ada yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.